Pernah kebayang nggak ada satu dialog di dalam Al-Quran yang terjadi di akhir zaman? Sebuah dialog yang, wah, dramatis banget dan taruhannya sangat tinggi mempertanyakan inti dari sebuah keyakinan. Yuk, kita dengarkan pertanyaan pembukanya. Coba deh, rasakan beratnya pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang menggema melintasi zaman. Langsung dari Tuhan kepada salah satu nabi yang paling dia cintai dan disaksikan oleh seluruh ciptaan. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan coba memecahkan sebuah teka-teki. Kita akan mencari kunci untuk membuka lapisan makna tersembunyi di balik dialog suci ini. Sebuah bahasa rahasia yang ternyata berbicara tentang alam semesta itu sendiri. Dan inilah kuncinya. Sebuah teks modern bernama Mushaf al-Ishq atau Kitab Cinta yang menawarkan cara pandang yang benar-benar baru. Teks ini nggak melihat alam semesta sebagai mesin yang dingin, tapi sebagai sebuah puisi cinta yang agung. Ini dia filosofi dasarnya. Segala sesuatu, ya mulai dari bintang di galaksi sampai detak jantung kita, semuanya adalah bagian dari tarian kosmik cinta yang abadi. Kedengarannya puitis banget kan? Tapi seperti yang akan kita lihat, di balik puisi ini, ada arsitektur tersembunyi yang sangat presisi. Jadi, seluruh sistem ini dibangun di atas dua konsep inti. Ada singularitas atau yang esa, sang sumber, dan ada multiplisitas yang mewakili kita semua, yang banyak, seluruh ciptaan. Seluruh drama kosmik ternyata adalah tentang hubungan, ketegangan, dan kerinduan di antara keduanya. Oke, sekarang bagian serumnya. Mari kita selami lebih dalam. Kita akan coba pakai kacamata atau kode dari kitab cinta ini untuk membaca kembali jawaban Nabi Isa dalam dialog kosmik tadi. Siap? Lewat kacamata ini, kerendahan hati Nabi Isa bukan cuma soal kesalehan. Ini adalah deskripsi yang super presisi tentang hubungan antara kita, multiplisitas, dan dia, singularitas. Beliau menegaskan kemandirian mutlak Tuhan, operator self, dan ketergantungan sempurna kita sebagai ciptaan, operator code. Dan lihat panah itu menunjukkan kalau pengetahuan cuma mengalir satu arah, dari yang esa ke kita, bukan sebaliknya. Dan misinya pun digambarkan dengan sangat cerdas. Seluruh ajarannya adalah tentang mengarahkan kita yang banyak untuk kembali kepada yang esa. Kehadirannya di bumi adalah bentuk dari order atau keteraturan. Dan setelah kepergiannya, constraint atau batasan pengawasan itu nggak hilang, tapi levelnya naik, langsung dipegang oleh Tuhan. Nah, di puncak dialognya, Nabi Isa benar-benar menyerah total. Dia mengakui constraint atau batasan fundamental kita sebagai hamba dan menyerahkan nasib kita sepenuhnya pada degree of freedom atau tingkat kebebasan mutlak Tuhan untuk menghukum ataupun mengampuni. Ini adalah kepasrahan yang sempurna. Oke, setelah kepasrahan yang begitu total dari sisi multiplisitas, bagaimana singularitas merespons? Nah, disinilah seluruh sistem ini menemukan resolusinya dalam sebuah simfoni yang luar biasa indah. Konsep kuncinya adalah ridho. Ini bukan sekedar kepuasan sepihak ya. Ini adalah keridoan timbal balik antara sang pencipta dan ciptaannya. Menurut kitab cinta, inilah tujuan akhir dari seluruh drama kosmik. Ini bukan tentang satu pihak menang dan yang lain kalah. Bukan sama sekali. Ini lebih seperti kekuatan-kekuatan yang tadinya tampak berlawanan, misalnya batasan dan kebebasan, akhirnya menemukan keseimbangan yang sempurna dan penuh cinta. Coba kita lihat gimana teks ini menggambarkannya. Hampir seperti rumus matematika. Tanda bintang itu artinya ada transfigurasi ajaib. Jadi, batasan atau constraint itu nggak hilang, tapi bertransformasi jadi kebebasan sejati. Kemandirian atau self nggak lenyap, tapi melebur menjadi persekutuan yang sempurna. Semua yang tadinya tampak berlawanan, kini menjadi satu dalam cinta. Dan inilah ayat yang menjadi klimaksnya. Ayat yang diidentifikasi oleh kitab cinta sebagai ekspresi tertinggi dari harmoni kosmik total ini. Ternyata, kemenangan yang agung itu bukanlah penaklukan, melainkan penyatuan dalam keridoan timbal balik. Sampai di sini, mungkin semua ini terdengar sangat agung, sangat kosmik ya. Tapi bagian terakhir dari sistem ini adalah yang paling mengejutkan karena ini akan membawa semuanya kembali kepada diri Anda secara pribadi. Jadi, poin utamanya adalah ini. Cermin kosmik yang kita bahas tadi sekarang berbalik arah untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Tarian antara batasan dan kebebasan itu nggak cuma terjadi di level galaksi, tapi juga di dalam hati kita setiap saat. Coba lihat tabel jiwa ini. Tiba-tiba semua operator abstrak tadi jadi nyata banget kan? Constraint itu ya tubuh kita, usia kita. Degree of freedom itu ya setiap pilihan yang kita buat. Order adalah rutinitas kita, dan entropi adalah saat semua rencana itu berantakan.
Hidup kita ternyata adalah tarian konstan di antara kekuatan-kekuatan kosmik ini. Dan kita akhiri dengan pemikiran ini, bahwa kode kosmik ini pada akhirnya bukanlah sesuatu untuk dibaca, tapi untuk dijalani. Bahwa setiap dari kita adalah sebuah ayat hidup dalam puisi agung alam semesta ini, sebuah kitab yang sedang ditulis oleh cinta itu sendiri. Nah, pertanyaannya, ayat apa yang sedang Anda tulis hari ini?